Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerangka kerja konseptual. Kelompok 2 ini terdiri dari saya, Vilsi, kemudian ada Benedikta, Melia, Kezia, Lauvioni, Tabita, Gracia, Lavinia, dan Yuliana. Selamat menyimak. Kerangka kerja konseptual menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB adalah sistem yang koheren dari tujuan yang saling terkait dan fundamental yang diharapkan mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batas akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan dari isu-isu atau hal-hal penting yang terjadi. Kemudian, ini adalah komponen-komponen dari kerangka kerja konseptual yang disusun oleh IASB. Komite Trobert dibentuk pada tahun 1971 oleh AECPE dan kemudian menghasilkan satu laporan yang dikenal sebagai laporan Trobert, yang mana mencantumkan 12 tujuan akuntansi dan 7 karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi keuangan. Komite Trobert mengakui bahwa berbagai metode penilaian yang berbeda digunakan untuk berbagai kelas aset dan kewajiban. Pada tahun 1974, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. FASB memulai proyek kerangka kerja konseptual dan merilis 7 pernyataan konsep akuntansi keuangan atau SFAC. Namun, alih-alih melakukan pendekatan penilaian tertentu, FASB melakukan pendekatan penilaian yang umum digunakan atau disarankan. Ini merupakan sebuah kegagalan menurut Solomons dan pandangan ini juga dianut oleh sejumlah orang. Ketika SFAC yang kelima dirilis, FASB tidak memiliki kemampuan atau kemauan politik yang cukup untuk menghadapi kontra-reformasi dan mendukung perluasan penggunaan nilai-nilai saat ini dalam pengakuan dan fase pengukuran dalam proyek. Namun sekarang, kerangka konseptual sudah ditinjau bersama-sama dalam proyek bersama antara FASB dan IASB. Laporan perusahaan Inggris Raya. Laporan perusahaan secara khusus memperhatikan hak masyarakat dalam hal akses ke informasi keuangan tentang entitas yang beroperasi di masyarakat. Pandangan yang diambil adalah bahwa jika masyarakat memberikan izin kepada organisasi untuk beroperasi, maka organisasi tersebut memiliki akuntabilitas kepada masyarakat dan akuntabilitas ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangannya. Pengembangan kerangka konseptual di Australia dan lainnya. Di Australia, kerangka konseptual dimulai pada 1980-an. Di Kanada, upaya awal yang dimasukkan ke dalam dokumen tahun 1980 yang ditulis oleh Edward Stam selanjutnya mengembangkan kerangka kerja konseptual dengan sejumlah kesamaan dengan proyek FASB. Tahun 1990, di Selandia Baru, memulai pekerjaan terkait dengan kerangka konseptual. Di tingkat internasional, IASC menerbitkan kerangka konseptual pada tahun 1989 yang juga mirip dalam banyak hal dengan kerangka konseptual yang dikembangkan di Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Upaya IASB dan FASB. Sebelum proyek konvergensi, ada banyak perbedaan antara standar masing-masing yang dirilis oleh IASB dan FASB. Sehingga diperlukan upaya untuk menyatukan standar akuntansi yang dirilis oleh IASB dan FASB menjadi satu kerangka konseptual yang seragam. IASB dan FASB melakukan pekerjaan pada kerangka konseptual. Namun, pekerjaan di seluruh proyek kerangka konseptual dihentikan pada akhir 2010. Inisiatif IASB sejak 2012. Pada Juli 2013, IASB merilis makalah diskusi berjudul A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting. Makalah diskusi dirancang untuk membantu IASB mengembangkan draft paparan selanjutnya dari kerangka konseptual yang direvisi. Membangun blok dari kerangka konseptual. Definisi entitas pelaporan. Dalam IA1, laporan keuangan bertujuan umum didefinisikan sebagai pernyataan dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi untuk meminta entitas menyiapkan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi spesifik mereka. IASB merilis makalah diskusinya pada Juli 2013, tetapi tidak dibahas tentang entitas pelapor. Oleh karena itu, sambil menunggu IASB menerbitkan bab tentang entitas pelapor, kita bisa merujuknya pada SAC1. Nah, SAC1 ini menyatakan bahwa laporan keuangan umum itu harus disiapkan oleh semua entitas pelapor, dan laporan keuangan umum ini sesuai dengan kerangka konseptual dan juga standar akuntansi. Di sini, SAC1 juga menyarankan beberapa faktor yang mungkin menunjukkan entitas pelapor. Yang pertama ada pemisahan manajemen, ada kepentingan atau pengaruh ekonomi, dan juga karakteristik keuangan entitas.
Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan beberapa masalah yang muncul ketika menentukan apakah suatu entitas adalah entitas pelapor. Yang berikutnya adalah pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan itu bisa seperti investor, kreditur, dan juga pengguna lain. Serta pihak-pihak lain seperti regulator dan juga anggota masyarakat yang lain juga dapat merasakan manfaat laporan keuangan dan juga tujuan umum. Tetapi yang utama adalah investor, kreditur, dan juga pengguna lain. Yang berikutnya adalah tujuan dari laporan keuangan umum. Tujuan yang dikutip secara tradisional itu adalah untuk memungkinkan pihak luar menilai pengelolaan manajemen, apakah sumber daya yang telah digunakan itu sesuai dengan tujuan. Dan fokus ini biasanya disebut fokus akuntabilitas. Nah, tujuan lain dari laporan keuangan ini juga membantu laporan ekonomi pengguna pengambilan keputusan atau yang biasa disebut pendekatan kegunaan keputusan. Menurut UK Accounting Standard Board atau ASB, dilaporkan bahwa ada konsensus luas di antara mayoritas responden bahwa tujuan penatagunaan atau akuntabilitas harus menjadi tujuan pelaporan keuangan yang terpisah dan tidak boleh dimasukkan ke dalam fokus kegunaan keputusan. Di sini ASB menjelaskan bahwa mengabaikan penata layanan memiliki implikasi untuk pengakuan, pengukuran, dan presentasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat dua karakteristik kualitatif mendasar yang diidentifikasi dalam IASB kerangka konseptual, yaitu relevansi dan representasi yang setia. Ini merupakan penyimpangan dari kerangka IASB yang sebelumnya di mana karakteristik kualitatif utama dianggap relevansi dan keandalan. Artinya, kerangka baru yang ada sejak 2010 telah menggantikan relevansi dengan representasi yang setia. Karakteristik kualitatif fundamental. Yang pertama ada relevansi. Relevansi mengharuskan laporan keuangan hanya mencangkup informasi keuangan yang diharapkan dapat membuat perbedaan bagi keputusan alokasi sumber daya pengguna. Ada dua aspek untuk relevansi, yaitu nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Yang kedua ada representasi yang setia. Untuk menjadi representasi yang setia, sebuah penggambaran harus memiliki tiga karakteristik, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga ada menyeimbangkan relevansi dan kesetiaan representasional. Informasi harus relevan dan disajikan dengan setia jika ingin benar-benar bermanfaat. Meningkatkan karakteristik kualitatif. Terdapat tiga karakteristik, yaitu komparabilitas, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan dimengerti. Keterbandingan. Peran kunci dari kerangka konseptual harus menghasilkan standar akuntansi yang konsisten yang mengarah pada informasi akuntansi yang sebanding antara entitas yang berbeda, karena tanpa komparabilitas seperti itu akan terjadi. Yang kedua, keterverifikasian mengacu pada kemampuan melalui konsensus di antara para mengukur. Ada ketepatan waktu, di mana di IASB, kerangka konseptual paragraf C 29 halaman 21 menyatakan bahwa ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia bagi mengambil keputusan. Yang keempat, dapat dimengerti. Dalam IASB kerangka konseptual, informasi dianggap dapat dimengerti jika mungkin dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis dan akuntansi. Apakah laporan keuangan dapat memberikan akun yang netral dan tidak biasa terhadap kinerja dan posisi entitas? Menurut Hines, 1991 halaman 314, menyatakan bahwa asumsi ontologis yang mendasari kerangka konseptual adalah hubungan antara akuntansi keuangan dengan realitas ekonomi itu hubungan searah. Nah, yang kedua, praktik akuntansi didasarkan pada penilaian profesional. Dan karena itu, akuntansi benar-benar dianggap objektif dan netral. Yang ketiga, standar akuntansi dan kerangka konseptual dikembangkan melalui konsultasi publik yang melibatkan rilis draft, exposure, dan review dari pengajuan tertulis yang dibuat oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang keempat, menurut Becker dan Bettner, 1997 halaman 293, kapasitas akuntansi untuk menciptakan dan mengontrol realitas sosial diterjemahkan menjadi pemberdayaan bagi mereka yang menggunakannya. Pengertian unsur laporan keuangan. Di Amerika Serikat ada 10 elemen. Di kerangka konseptual Australia ada 5 elemen. Dalam kerangka konseptual FASB ada 2 elemen, yaitu pendapatan dan keuntungan. Terdapat 2 pendekatan untuk menentukan keuntungan. Yang pertama, pendekatan aset atau kewajiban yang menghubungkan laba dengan perubahan yang terjadi pada aset dan kewajiban entitas pelapor. Yang kedua ada pendekatan pendapatan atau beban. Definisi aset. Menurut IASB, kerangka konseptual definisikan aset sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Yang kedua, 3 karakteristik utama aset. Yang pertama harus ada manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, entitas pelapor harus mengendalikan manfaat ekonomi masa depan. Yang ketiga, transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan pengendalian entitas pelapor atas manfaat ekonomi masa depan harus telah terjadi.
Paper A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting yang diterbitkan oleh IASB pada bulan Juli 2013 menyatakan bahwa definisi dari aset adalah sumber daya ekonomik sekarang yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Definisi sumber daya ekonomik, hak atau sumber nilai lain yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Definisi reliabilitas adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 3 karakteristik utama identifikasi dalam definisi reliabilitas dapat dilihat di slide berikut. Menurut kerangka konseptual IASB, dapat ditemukan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebuah entitas kepada pihak luar. Yang pertama adalah legally enforcing obligation. Yang kedua adalah constructive obligation. Yang ketiga adalah equitable obligation yang penjelasannya dapat dilihat di slide berikut. Definisi ekuitas, paragraf 4.4 hal 26 dari IASB kerangka konseptual mendefinisikan ekuitas sebagai kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Artinya, ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban, dan dalam ekuitas perusahaan akan diwakili oleh dana pemegang saham. Definisi income, paragraf 4.25 hal digabung mendefinisikan penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. IASB kerangka konseptual selanjutnya membagi kegiatan menjadi dua, yaitu revenue dan gain. Definisi expense, paragraf 4.25 halaman 31 dari IASB kerangka konseptual mendefinisikan biaya sebagai penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Pengakuan unsur-unsur dalam pelaporan keuangan. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu item yang dapat memenuhi definisi dari unsur dan juga kriteria pengakuan dalam laporan laba rugi atau neraca. Terdapat dua macam kriteria pengakuan unsur. Yang pertama, adanya manfaat ekonomi berkaitan dengan item tersebut yang akan mengalir dari dan ke dalam perusahaan. Lalu yang kedua, item tersebut memiliki nilai atau biaya yang sudah diukur menggunakan pengukuran yang dapat dipercayai. Namun dikatakan kriteria pengakuan menggunakan tingkat probabilitas atau tingkat kemungkinan ini dinilai memiliki sifat yang subjektif. Orang yang berbeda dalam organisasi yang berbeda dapat memberikan penilaian yang berbeda pula terhadap item yang serupa. IASB sendiri pernah memberikan saran untuk menghapus kriteria pengakuan menggunakan tingkat probabilitas ini karena dinilai memberikan informasi yang tidak relevan. Namun sayangnya hingga saat ini hal tersebut belum dapat terlaksana. Yang selanjutnya adalah prinsip pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan proses untuk menentukan jumlah yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dalam proses pengembangannya, IASB dan FASB telah bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual. Mereka juga menyatakan bahwa dalam konsep pengukuran lama terdapat dua hal yang diperhatikan, yaitu atribut pengukuran dan juga pengukuran secara teoritis. Atribut pengukuran terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah biaya historis, biaya saat ini, nilai pasar saat ini, nilai sekarang, dan juga nilai bersih. IASB dan FASB juga sempat menghadapi beberapa permasalahan diantaranya mengenai atribut pengukuran mana yang akan digunakan dikarenakan kerangka kerja konseptual yang disediakan oleh mereka tidak disertai dengan ketentuan-ketentuan dalam penggunaannya. Selain itu, mereka juga telah bekerja sama untuk mengembangkan basis pengukuran di mana mereka juga sempat memperoleh beberapa keputusan sementara hingga akhirnya memperoleh kesepakatan bersama mengenai dasar pengukuran yang sesuai. Ketika IASB merilis makalah diskusinya pada Juli 2013, dikonfirmasi bahwa mereka menyukai model pengukuran atribut campuran, seperti yang IASB jelaskan pada tahun 2013 halaman 108 yang sudah tertera pada slide ini. Namun, ada masalah dengan pendekatan ini. Masalah yang pertama yaitu tentang mengukur semua aset dan liabilitas berdasarkan biaya, mungkin tidak memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Masalah yang kedua yaitu, untuk beberapa aset liabilitas, beberapa pengguna laporan keuangan mungkin menganggap informasi tentang harga pasar kini kurang relevan dibandingkan informasi tentang margin yang dihasilkan oleh transaksi masa lalu.
Karena masalah pendekatan pandangan awal IASB tentang kerangka konseptual, seharusnya tidak merekomendasikan pengukuran semua aset dan kewajiban dengan cara yang sama. Lebih lanjut, IASB menekankan bahwa pemilihan pendekatan pengukuran yang tepat harus mempertimbangkan tujuan pelaporan keuangan bersama-sama dengan pertimbangan relevansi dan representasi. Dalam menerapkan tujuan pelaporan keuangan untuk pengukuran, bisa kita lihat dalam IASB pada tahun 2013 halaman 107 yang sudah tertera pada slide ini. Sehubungan dengan masalah yang terkait dengan relevansi, dan seperti yang telah kami jelaskan di slide sebelumnya, IASB berpandangan bahwa menggunakan satu dasar pengukuran mungkin tidak memberikan informasi yang relevan terkait dengan semua aset, sehingga untuk lebih lanjutnya sudah tertulis di IASB tahun 2013 pada halaman 108 dan 109 yang sudah tertera pada slide ini. Pada slide ini dijelaskan tentang pandangan awal IASB yang berkaitan dengan pengukuran kewajiban sesuai dengan IASB tahun 2013 halaman 133. IASB juga membuat sejumlah rekomendasi menarik lainnya terkait pengukuran, misalnya pada IASB tahun 2013 halaman 132. Yang pertama yaitu tentang jumlah pengukuran berbeda, yang digunakan harus merupakan jumlah terkecil yang diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan. Perubahan pengukuran yang tidak perlu harus dihindari dan perlu perubahan pengukuran harus dijelaskan. Dan yang kedua yaitu manfaat pengukuran tertentu. Bagi pengguna laporan keuangan harus cukup untuk membenarkan biaya. Jadi kerangka kerja konseptual itu dibuat untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengembangkan kerangka kerjanya. Selain itu juga digunakan sebagai perangkat dalam memastikan keberadaan berkelanjutan profesi akuntansi dan pastinya akan meningkatkan kemampuan dari setiap profesi untuk mengembangkan atau mengatur manajemennya sehingga terhindar dari intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Akuntabilitas adalah tanggung jawab atas hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas tertentu. Nah, akuntabilitas menurut Gray et al. Ini menyatakan bahwa akuntabilitas itu berhubungan dengan individu, kelompok, organisasi, dan hak atas informasi tersebut. Nah, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab terhadap tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, dari definisi ini memunculkan dua tanggung jawab. Yang pertama, melakukan tindakan sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari setiap kelompok pemangku kepentingan. Yang kedua, memberikan tanggung jawab atas tindakan tersebut kepada setiap kelompok pemangku kepentingan. Sehingga akuntabilitas itu merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi setiap proses akuntansi yang terjadi. Antara akuntabilitas dengan akuntansi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contoh, sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja sosial dan lingkungan. Nah, kita sebagai perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan mengenai kinerja sosial dan lingkungan setiap tahunnya yang kemudian akan dilaporkan atau dipublikasikan secara umum. Sehingga laporan keuangan itu dapat membantu pengguna relevan untuk dapat memastikan atau menilai sejauh mana tindakan yang dianggap tanggung jawab oleh organisasi itu benar-benar terpenuhi. Jadi dalam hal ini ada beberapa pertimbangan untuk menentukan akuntabilitas. Yang pertama, jenis organisasi apa yang menjadi fokus pelaporan. Dalam hal ini yang menjadi fokus pelaporan adalah pelaporan entitas atau sebuah perusahaan. Yang kedua, pemangku kepentingan siapa yang berkepentingan atas laporan ini. Jadi menurut IASB dan juga FASB menetapkan bahwa pengguna utama dari laporan ini seperti investor, pemberi pinjaman, dan juga kreditur lain. Yang ketiga, mengapa pemangku kepentingan tertarik dengan laporan ini? Nah, jadi pengguna utama seperti investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lain tertarik akan laporan ini karena dengan laporan ini mereka dapat informasi untuk membuat keputusan dalam alokasi sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, aspek apa yang diminati oleh pemangku kepentingan. Pastinya dalam hal ini aspek yang diminati adalah aspek dalam kinerja keuangannya yang diminati dalam laporan ini. Yang kelima, kriteria atau standar apa yang harus diterapkan dalam laporan ini. Jadi kriteria dan standar yang harus diterapkan itu pastinya adalah standar akuntansi, kemudian persyaratan kerangka konseptual, dan juga prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang terakhir, di manakah pelaporan entitas dapat mengungkapkan informasinya. Dalam hal ini entitas dapat melaporkan informasinya melalui laporan keuangan yang bertujuan umum. Sekian presentasi dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.